Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, yang dimana hal itu adalah semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang juga dimana dikatakan bahwasannya rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in, katakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, tak lupa kita selalu panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang beliau sudah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan petunjuk tata caranya kepada kita untuk menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi apa yang sudah Allah larang. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup dalam kesederhanaan, yang beliau dan para sahabat itu memilih untuk hidup sederhana, yang apabila dikatakan bahwasannya kamar-kamarnya istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rumah-rumahnya, jadi kamarnya itu juga rumahnya, kecil gitu. Nggak seperti kita pada zaman sekarang ada ruang tamu, ada kamar. Jadi ketika masuk rumahnya Nabi itu langsung kamarnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan banyak ketika ada hadis-hadis yang mengatakan bahwasannya Rasulullah ketika hendak masuk rumah dikunci, diketuk, Aisyah sedang sholat. Kemudian Rasulullah sedang sholat, Aisyah mau masuk, kemudian Rasulullah membukakan pintu ketika sholat dan melanjutkan sholatnya. Karena memang ketika sholat sunnah Rasulullah di kamarnya dan ditutup pintunya, dibukakan karena dekat. Ya kalau kita zaman sekarang lagi sholat sunnah di kamar membukakan pintu kan jauh. Nah, al-muhim ayuhal ikhwah, Rasulullah itu hidup dalam kesederhanaan dan sahabat juga hidup dalam kesederhanaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya hidup di dunia ini adalah sementara. Sementara. Dan misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu misinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya jika tujuan utamanya Rasulullah itu adalah kehidupan dunia, tentu dia pasti sudah dapat. Rasulullah memang memang sengaja untuk minta tidak diberikan dunia. Nah, kalau Rasulullah mau, langsung bisa mendapatkan dunia. Dengan kehidupan yang mewah seperti raja-raja Persia pasti bisa Rasulullah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan yang baik mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya itu bukan di sini, ya, bukan di sini. Jadi seakan-akan kehidupan dunia itu abirus sabil, sebagai orang yang menyeberang jalan. Itu kehidupan dunia yang ingin diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan pendidikan Rasulullah itu sudah terbukti dan adalah pendidikan yang terbaik. Nah, sehingga sampai sekarang Islam itu masih ada dan berjaya. Baratnya seperti itu. Maka dari itu setiap tindak tanduk beliau
perkataan beliau, itu semuanya adalah petunjuk sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya adalah petunjuk, adalah hal yang terbaik untuk kita lakukan. Termasuk juga ketika kita mempelajari kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, ketika kita mempelajari, kita akan tahu Rasul itu adalah orang yang paling taat, ibadahnya paling banyak, hampir tidak pernah meninggalkan sholat malam. Apabila tertinggal sholat malam, beliau mengqadoknya. Ya, beliau mengqadok sholat malam. Jadi sholat malam itu tiap malam beliau sholat. Kemudian ketika memasuki bulan yang terbaik, apa itu bulan terbaik? Bulan apa? Ramadan. Jadi ijma ulama itu sudah mengatakan bahwasannya bulan terbaik adalah bulan Ramadan dan malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Nah, dan ketika Rasulullah sampai di bulan Ramadan, maka dia lebih giat daripada hari-hari biasanya. Ketika sampai bulan puasa, Rasulullah nggak bermalas-malasan lagi, tapi lebih giat daripada hari-hari biasa. Itu petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, ulama sudah menyebutkan bahwasannya sederhana di dalam sunnah yang sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih baik daripada kita berlebih-lebihan di dalam hal yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang sudah diajarkan Nabi udah ditiru, itu sudah pedoman, itu sudah yang terbaik. Nah, ketika beliau bulan Ramadan lebih giat, maka kita sebagai umat Muhammad, kita juga harus lebih giat ibadahnya daripada bulan-bulan lain. Apalagi ketika nyampe 10 hari akhir, seakan-akan kita melihat keajaiban. Lebih dari bulan 20 hari awal bulan Ramadan. Itu hidayahnya Rasulullah SAW, petunjuknya Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan, yang dimana kita tidak lupa bahwasannya innamal a'malu bil khawatim. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Termasuk juga bulan Ramadan ini khawatimnya, inilah hari-hari penentuannya, ibaratnya seperti itu. Jadi jangan dibolak-balik nanti ya. Kan kadang masyarakat kita ya, ketika 10 hari bulan Ramadan akhir itu tarawih malah makin berkurang di masjid-masjid. Ketika hari pertama rame, kedua rame, 5, 10 masih rame, 20 berkurang pasukannya sedikit. Nah, 10 hari akhir tinggal berapa saf aja, sedikit sekali, malah berkurang. Jadi kita malah kebalikannya. Rasulullah ngajarkan kayak gini, kita malah kebalikannya. Kayak gitu loh. Kebanyakan masyarakat kita seperti itu. Terlebih 10 hari terakhir, kadang kita malah sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah. Ketika Rasulullah genteng, ibaratnya orang syiddah gitu kan, di dalam 10 hari akhir, kita malah sibuk dengan hal yang lain, sibuk dengan biskuit, sibuk dengan nastar, kongguan, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah hal-hal yang kita usahakan, kita jangan seperti itu. Jadi kalau mau beli baju, mau persiapan hari raya, Yaumul Id, siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi 10 hari akhir, kita coba untuk sebagaimana yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun nggak mirip 100%, ya 10%-nya pun nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ada atharnya gitu loh. Gitu. Ayuhal hadirun rahimani rahimakumullah. Ingat, kita selalu mengulang-ulang hal ini, bahwasannya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita penghapus untuk kejelekan-kejelekan kita, penghapus dosa-dosa kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, kapan lagi kita diampuni dosa? Kita adalah orang yang sering berbuat dosa.
ya kan? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam adalah orang-orang yang selalu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Disiapkan sholat 5 waktu menghapus dosa, Jumat dengan Jumat menghapus dosa, Ramadan sampai Ramadan itu menghapus dosa. Bulan Ramadan sendiri sudah menghapus dosa. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan itu juga bisa menghapuskan dosa. Jadi benar kata Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan dibuka pintu surga. Pintu rahmat oleh Allah itu dibuka dan pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, itu bulan Ramadan. Kapan lagi kalau enggak pada bulan Ramadan? Gitu loh. Jadi kata para ulama adalah Ramadan itu adalah bulan madrasah katanya. Apa madrasah itu, Pak? Sekolah. Maksudnya apa? Belajar. Jadi belajar untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Terus kata para ulama, kalau Ramadan saja dengan ampunan Allah di situ, puasanya dia mengampuni dosa. Salat tarawihnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosanya dengan tarawih itu. Kemudian man qama lailatal qadari ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya. Diampuni semua dosanya. Kalau Ramadan saja tidak bisa mengubah kita, tidak menjadi insan yang bertaubat kepada Allah, kapan lagi kita akan berubah, Pak? Nunggu apa lagi? Bulan apa lagi? Oh, Syawal lah saya berubah. Pret. Kalah kita sama Nastar. Terkadang aja yang punya utang puasa, safar atau sakit, ya kan? Kan seharusnya disegerakan tuh. Tapi coba ada nggak kira-kira berat nggak puasa di hari kedua nyaur utang dari bulan Syawal? Jarang. Nanti dulu lah. Yang penting kan kata para ulama kan boleh. Kalau gitu kata para ulama ikut gitu. Padahal disegerakan lebih baik karena punya hutang. Gitu. Jadi kapan lagi kita mau berubah? Kalau enggak di bulan suci Ramadan ini. Bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Nah, bulan penuh rahmat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang terbaik di bulan ini sudah memberikan kita contoh. Jadi 1400 tahun yang lalu sudah diberikan contoh. Jadi ketika sebelum Ramadan Rasulullah sudah memberikan contoh. Di awal bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa di situ. Ya, jadi puasa yang terbanyak Rasulullah selain bulan Ramadan itu bulan Sya'ban. Tapi puasa sunnah. Untuk apa? Melatih dirinya. Jadi sebelum masuk Ramadan saja Rasulullah mengajarkan untuk bersiap-siap. Bahkan diajarkan doa Allahumma balighna fi Ramadan. Jadi sampaikan kita di bulan Ramadan. Nah ini udah bulan Ramadan udah datang. Bahkan bulan Ramadan ini udah mau berlalu, Pak Bu. Udah mau berlalu 10 hari akhir. Dan ini puncaknya di bulan Ramadan itu. Ini Id kita itu di bulan ini. Perayaan kita itu di bulan Ramadan ini. Ya, bulan yang dikatakan bahwasanya la yang kuson dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkurang pahalanya dari 30 hari maksudnya. Walaupun kita 29, insyaallah dihitungnya 30. Ya, jadi di bulan Ramadan itu salah satunya ada 2 bulan. Salah satunya Ramadan itu pahalanya difulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, apalagi gitu loh. Kita nunggu kapan? Kalau Ramadan saja nggak bisa merubah, maka bulan apalagi dia mau berubah? Ya, kita tapi kan ada para ulama. Nah, contoh dulu Al-Fudail bin Iyad berubahnya ketika mendengarkan ayat. Nah, tapi contohnya ada berapa? Jadi Fudail bin Iyad itu dulu adalah seorang yang qat'ut thariq bahasanya itu. Perampok. Pemotong jalan. Mau lewat jalan, nggak bisa, bayar dulu. Kalau nggak tak bunuh kamu. Itu kayak itu, perampok di jalan dia itu. Fudail bin Iyad. Kemudian dia orang Arab, paham bahasa Arab. Nah waktu itu dia hendak melakukan istilahnya mengintip. Jadi ngintip seorang akhwat. Jadi rumah-rumah zaman dulu kan tinggi gitu kan. Dia mau ngintip, lagi mendengarkan di temboknya. Ternyata akhwat ini lagi baca surah, kan? Kapankah jadi seseorang itu akan bertaubat? Ini kurang lebih ayatnya seperti itu. Kemudian apa yang dilakukannya?
Bala gitu. Sekarang, al-an kata dia. Sekarang ya Allah. Nah, dia paham bahasa Arab, imannya dia bertauhid, cuman dia memang punya dosa. Tapi ketika mendengarkan ayat dia paham kapan mau bertaubat. Dia bilang al-an, sekarang langsung bertaubat. Nah, gitu kan. Itu memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kan jarang kisah-kisah kayak gitu. Nah, kita harus membiasakan diri menyambut hidayah di bulan Ramadan ini. Dan 10 hari akhir ini ada amalan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, adalah ijtihad. Ijtihad itu apa artinya? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam ibadah, sholatnya, zikirnya, diperbanyak di bulan Ramadan, diperbaik dan diperbanyak. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari akhir ini disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam ibadah fil ashril awakhir, dalam 10 akhir, maksudnya di bulan Ramadan, mala yajtahidu fi ghairihi, yang Rasulullah itu tidak berijtihad atau bersungguh-sungguh melebihi di hari-hari yang lain. Jadi kapan paling rajinnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Kapan Rasulullah paling rajin di antara bulan Ramadan? 10 hari akhir. Bahkan dikatakan Ramadan itu kan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, diturunkan Al-Quran juga dalam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan diturunkan. Kemudian Rasulullah itu di bulan Ramadan itu setiap hari beliau menemui malaikat Jibril untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Biasanya malaikat Jibril itu turun dalam waktu-waktu tertentu, dan nggak mesti itu kan, bisa sebulan sekali, bisa 2 kali. Tapi di bulan Ramadan malaikat Jibril itu datang dan mudarasah Al-Quran bersama Rasulullah SAW itu hampir setiap malam. Syahrul Quran, dibaca Al-Quran banyak-banyak, gitu kan. Baca banyak, tilawah banyak-banyak, walaupun mungkin kita belum paham artinya, belum bisa bahasa Arab, tapi setidaknya tilawah Al-Quran akan mendapatkan pahala. 1 hurufnya dihitung pahala. Itu di bulan Ramadan banyak dilakukan, itu dari awal sampai akhir. Itu 10 hari akhir harus lebih lagi. Kalau biasanya seharilah 1 juz, berarti di 10 hari akhir coba ditingkatkan 2 juz. Nah, yang biasanya 2 juz jadi 3 juz, biasanya 3 juz jadi 5 juz, kan bisa insya Allah. Nah, bisa ijtihad dalam baca Al-Qurannya, ijtihad dalam sholat malamnya. Nah kan di Masjidil Haram tarawihnya bisa sampai 2 kali. Ya, yang pernah umroh biasanya yang Ramadan tarawihnya 2 kali. Setelah Isya tarawih, dilanjut nanti pas 1/3 malam akhir tarawih lagi sebelum sahur. Nah, itu karena apa? Memperbanyak sholat sunnah. Biar apa? Biar mendapatkan pahala. Kenapa? Karena waktu-waktu yang memang kesempatan tertentu ini, gitu loh. Harus berijtihad di situ. Tuh, jangan kebalik kayak kita tadi ya. Kayak gimana ya, saya belum siap. Ya, cobalah ada perubahan dari tahun kemarin. Kalau masih ada yang sibuk dengan nastar dan sebagainya, dikurangilah. Cepatlah, ini belum masuk 10 bulan akhir, langsung belanja sekarang, siapin, udah tenang. Habis itu baca Al-Quran, habis itu ngaji, itu kan. Ya memang ada yang mengatakan, ya memang tadabbur itu lebih baik daripada qiraah. Benar, nggak salah itu loh. Tapi ketika bulan Ramadan ini kita tetap harus memperbanyak tilawah. Nah, memperbanyak tilawah, baca Al-Quran itu diperbanyak, Pak. Ya. Berijtihad. Bahkan dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu juga sampai syaddul mi'waz. Syaddul mi'waz itu mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Jadi Rasulullah ketika 10 hari bulan Ramadan dia kan i'tikaf di masjid, banyak ibadah, dia syaddul mi'waz. Jadi meninggalkan, mohon maaf ini jimaknya ditinggalkan.
Nah, sampai sesuatu yang mubah, yang bahkan berpahala di situ, itu ditinggalkan. Kenapa? Karena itu menunjukkan ijtihadnya Rasulullah di 10 hari akhir. Ya. Nah, seperti itu. Nah. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha, kana ar-rasulu. Jadi Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, ketika masuk pada 10 hari akhir, ahya al-laila, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Menghidupkan malam ya tentunya dengan baca Al-Qur'an. Ya. Tentunya dengan ibadah yang sebagaimana disebutkan tadi. Wa iqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Dibangunkan, disuruh sholat malam. Disuruh sholat malam, disuruh ibadah. Bahkan Rasulullah ketika bangunkan istrinya itu berkata, yang artinya kurang lebih seperti ini. Berapa banyak orang, ayo bangun sholat malam. Berapa banyak orang yang di dunia ini memakai pakaian, nanti di akhirat dia dibuat telanjang, nggak diberi pakaian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Banyak orang-orang yang lalai, itu loh. Ketika di dunia udah dikasih nikmat, nanti nikmatnya di akhirat dicabut, nggak diberi pakaian. Gara-gara apa? Nggak mau beribadah. Itu ibaratnya seperti itu. Dibangunkan istri-istrinya, bahkan menantunya Ali bin Abi Thalib dan juga anaknya Fatimah radhiyallahu anha itu juga dibangunkan. Ayqidho, bangunlah kalian berdua. Shallil laila, sholat malam nak. Itu bahasanya Rasulullah diajak keluarganya untuk beribadah. Itu. Wa ayqadha ahlahu. Wa shadda al-mi'waz. Nah, katakan. Jadi mengencangkan sarungnya. Jadi Rasulullah meninggalkan jima, kata para ulama, di bulan itu karena dia beriktikaf. Jadi poin yang pertama tadi, ketika masuk 10 hari di bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berijtihad lebih daripada hari-hari biasanya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf sebagaimana yang tadi kita sebutkan. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu secara bahasa luzumus syai'. Apa namanya? Diamnya sesuatu. Diam enggak bergerak. Nah, ini misalkan mic. Nih. Mic-nya kan kayak gini aja, diem aja. Nah, ini i'tikaf secara bahasa. Ya, secara bahasa seperti itu. Jadi, terus secara istilah, i'tikaf itu adalah al-maqamu fil masjid. Jadi, tinggal di dalam masjid min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusah. Jadi, dari seseorang tertentu dengan sifat tertentu. Jadi, seorang itu meniatkan i'tikaf, sifatnya harus meniatkan i'tikaf sampai selesai, enggak keluar dari dalam masjid, berdiri diam di situ. Oh, bukan berdiri juga, tinggal di situ, diam di situ. Dan ini kata para ulama, asalnya bukan cuma diam aja sebenarnya. Tapi diamnya itu apa? Memutus hal-hal yang menyibukkan dari hal-hal yang bersifat ibadah. Jadi hal-hal yang bukan ibadah itu ditinggalkan. Itu i'tikaf. Pengertiannya i'tikaf. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang soleh. Nah, ingat, ini jangan sampai salah. Nanti di sini ada i'tikaf. Insya Allah ada. Nah, yang mau i'tikaf, bapak-bapaknya, silahkan. Ketika i'tikaf jangan salah. Jadi tujuannya apa? Dia itu nggak mau sibuk dengan dunia, hanya mengejar akhirat. Itu tujuan utamanya. Jangan sampai salah. Nanti i'tikaf pokoknya saya dayam masuk dalam masjid. Oh, nanti saya ngobrol-ngobrol sama orang. Bicarakan bisnis, oh gimana pak bisnisnya, oh lancar gak? Oh, bisa join gak? Nah itu dikurangi, karena tujuan i'tikaf itu bukan itu pertama, itu nanti aja sampingan. Ketika ada waktu ngobrol sedikit mau berbuka, oh berdoa dulu lah, berdoa atau lagi santai lagi makan berbuka sambil ngobrol, mungkin bisa. Tapi ingat tujuan utamanya i'tikaf, ya. Tujuan utamanya diputus, semuanya diputus dari hal-hal yang tidak bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan, ditinggalkan. Gitu loh. Nah, ditinggalkan. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu
fil ashril awakhiri min Ramadan. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di dalam 10 akhir di bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkannya. Jadi puasa Ramadan disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Ya, jadi terus Rasulullah meninggal tahun 10 Hijriah. Jadi 9 tahun beliau menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan di 9 Ramadan ini beliau selalu beriktikaf. Selalu beriktikaf. Enggak pernah tinggalkan di 10 hari akhir. Nah, itu Nabi Rasulullah, kesayangannya Allah, maksum orangnya. Lah kita itu ada derajat apa kita gitu kan? Kita tentunya orang yang lebih berdosa, orang yang banyak dosa, banyak kurangnya. Nah, maka kesempatan akhir itu kalau punya kesempatan, misalkan keluarga bisa ditinggal, ya udah dicukupi semua kebutuhannya, nggak butuh apa-apa, nggak ada keadaan yang mengharuskan kita menemani istri kita, ya silahkan beriktikaf. Dan untuk ibu-ibunya juga gitulah, kalau bapaknya mau iktikaf, istilahnya kalau kewajibannya sudah selesai silahkan diizinkan, karena nanti itu juga membantu di dalam hal kesolehan. Insya Allah yang perempuan juga mendapatkan pahala iktikaf dari suaminya, dari anak-anaknya. Mau iktikaf silahkan. Nah, itu kan tentunya kadang perempuan itu repot, Pak. Anaknya nangis, itu kadang kan repot. Lagi masak anaknya nangis, ibu kan nggak bisa. Terkadang kayak gitu. Terkadang kalau nggak ada orang dia berusaha gitu loh untuk menjalankan hal itu, kan itu berat ibu-ibunya itu. Tapi kalau ibunya kuat, insya Allah Pak, Bismillah, silahkan berangkat ke masjid, ibadah yang baik di sana. Nah gitu. Dan juga jangan ini nanti udah sampai sana, yes merdeka, nggak ada istri, santai saya di masjid. Oh jangan, niatnya ibadah Pak, niatnya ibadah, bukan yang lain. Taib. Nah, jadi Rasulullah itu sampai meninggal i'tikaf terus di dalam masjid. Kemudian ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, dari 2 hal yang dilakukan Nabi itu, 2 hal tadi, Rasulullah itu mengajarkan poin yang ketiga. Dari 2 tadi, poin yang ketiga inti. Kenapa kok Rasulullah sampai seperti itu melakukan ijtihad dan i'tikaf? Salah satu tujuannya yang nomor 3 adalah dia itu memburu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa? Ya nggak salah lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan satu bulan lebih baik dari bulan yang lain, satu waktu lebih baik daripada waktu yang lain, satu tempat lebih baik daripada tempat-tempat yang lain. Begitu juga Allah menjadikan satu amalan itu melebihi amalan yang lain. Contoh amalan sedekah jariyah, kan nggak terputus walaupun kita meninggal. Ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kita, itu kan nggak terputus. Itu adalah amal-amal yang punya kelebihan. Nah, punya kelebihan. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, beliau lebih milih mana, sholat sunnah apa belajar? Belajar, gitu loh. Jadi kalau misalkan ada sholat sunnah atau belajar, beliau lebih utama mana? Langsung belajar, gitu. Itu Imam Syafi'i menunjukkan apa? Karena belajar ini kan untuk mendapatkan ilmu, kemudian nanti mendakwahkannya, pahalanya terus menerus. Kalau sholat sunnah, ketika kita sholat kita dapat pahala, ketika berhenti ya berhenti catatannya. Tapi kalau ilmu, selama ilmu itu diturunkan terus menerus, diamalkan oleh murid-muridnya, sambung terus ke generasi selanjutnya, amalannya terus menerus, gitu. Begitu juga dengan Lailatul Qadar, punya keutamaan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 ibadah 1000 bulan. 1000 bulan dalam satu malam. Siapa yang nggak mau? Umur orang itu rata-rata berapa sih? Umatnya Rasulullah SAW 60, 70, nggak lebih dari itu, nggak banyak-banyak. Kalau lebih dari itu bonus lah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Apalagi sampai 100, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus
ketika 1000 bulan kita hitung misalkan, itu setara dengan 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Jadi ibadah dalam satu malam itu setara dengan 80 tahun lebih. Kapan kita? Coba. Umur kita misalkan 60 misalkan. Kata dokter, oh tidur itu 8 jam sehari. 20 tahun udah kita tidur. Ya kan? Kan sepertiga. 8 jam itu dari 24 jam itu sepertiga. Ya sepertiganya 20 tahun. Belum lagi dipotong kita kecil, anak-anak masih ini belum balik, belum dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, paling 10 tahun. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi berapa tahun kita sudah tidak beramal, dan ketika kita umur produktif, mulai jadi mukallaf ibaratnya, kita masih ada hal-hal yang lain. Ketika tidur, potong tidur, belum nanti kita melakukan hal-hal yang lain, hal-hal yang mubah, mungkin main, mungkin apa. Jadi nggak ada orang yang umurnya 60 ibadahnya 60 tahun. Ayo, nggak ada. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bulan Ramadan itu penuh berkah, diturunkan malam Lailatul Qadar di situ untuk apa? Untuk hambanya. Untuk hambanya. Agar apa? Punya kesempatan. Dalam satu malam itu diberikan setara pahala 80 tahun. Kapan lagi? Gitu loh. Sampai Rasulullah SAW orang yang dijamin masuk surga lah, jelas. Itu apakah meninggalkan i'tikaf, meninggalkan hal itu? Tidak. Untuk apa sih? Ngajarkan. Karena sifatnya rahmatnya Rasulullah SAW, kasih sayangnya kepada umatnya diajarkan. Setiap 10 hari akhir i'tikaf, begadang Rasulullah malam-malam itu, baca Al-Quran, baca zikir, baca, lakukan dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat gitu. Malah lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan lagi? Itu melebihi umur kita, dapat satu aja melebihi umur kita kan Pak? Iya kan? Dan itu selain itu juga dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Jadi dengan pahala yang disiapkan oleh Allah, balasannya minimal 10 kali lipat, dosa dicatat 1 kali lipat, tapi masih banyak orang yang masuk ke dalam neraka. Masih banyak. Kenapa ya? Karena dia zalim terhadap dirinya sendiri. Allah sudah membukakan pintu-pintu ampunan, Allah sudah memberikan waktu-waktu mustajab, tapi kita nggak mengambil faidah dari situ. Kita malah lalai. Salah kita sendiri, nggak bisa kita menyalahkan Allah. Allah udah sangat baik kepada kita, gitu loh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu dari salah satu sifat rahmatnya, beliau tidak langsung mengazab umatnya. Ketika dia berbuat dosa langsung turun azab. Jadi ketika dia lagi maksiat, tiba-tiba mati, itu diakhirkan terkadang oleh azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunggu sampai dia meninggal. Kenapa? Karena Allah beri kesempatan. Siapa tahu dia nanti dikasih kesempatan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Malam Lailatul Qadar dikatakan, disifatin bahwasan salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar itu rahmat dari Allah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, di malam-malam itu. Ditambah lagi juga bahwasannya ketika kita begadang sepertiga malam akhir, banyak-banyak ini. Nah, itu juga selain Ramadan, 10 hari Lailatul Qadar, bahkan nanti di sepertiga malam akhir kan Allah dalam hadisnya itu turun di langit dunia menjawab doa-doa dari hambanya, ya kan? Siapa yang berdoa? Dikasih sama Allah. Disitulah kita banyak berdoa, mohon ampunan Allah, gitu loh. Karena Allah itu sifat yang rahmatnya luar biasa luas. Rahmatnya Allah itu melebihi ghadab, marahnya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita memohon ampun, insya Allah langsung akan diampuni oleh Allah, selama itu tidak datang hari kiamat. Sebelum kiamat, insya Allah orang bermaksiat di pagi hari diampuni Allah di sore hari kalau dia meminta ampun kepada Allah. Dan Lailatul Qadar itu dalam hadis-hadisnya ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang dikatakan 29. Dikatakan dalam hadis yang lain apa? Di yang ganjil di 10 hari akhir. Ala kulli hal,
Para ulama mengambil kesimpulan dari sini, ini sebenarnya ketika hal-hal kayak gini nggak ada yang langsung memastikan hanya di waktu itu saja. Bahkan ada yang mengatakan di awal tanggal 1 bulan Ramadan pun mungkin saja Allah sudah menurunkan Lailatul Qadar. Tapi kebanyakan ya hadis-hadis yang banyak itu di 10 akhir yang ganjil-ganjil. Kalau gitu saya santai, yang genep santai dulu. Ya jangan. Kata para ulama apa? Allah hikmahnya daripada Rasulullah itu nggak pernah menjazmnya pasti di tanggal sekian. Nah itu kok Rasul kadang katakan kayak gini, kadang katakan kayak gitu. Hikmahnya apa? Agar kita itu beribadah terus, nggak hanya di satu malam itu. Nah gitu loh. Karena takutnya kalau pasti dijazm 27, ya udahlah 21 sampai 26 saya santai. 27 saya baru beribadah. Kan kita kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita blok semuanya 10 hari akhir semuanya. Di dalam setiap malam kita harus beribadah dengan baik. Seakan-akan kita ini mungkin Ramadan terakhir kita. Mungkin semoga saja dengan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya 1000 bulan, yang dengan itu bisa menghapus juga dosa-dosa kita. Itu loh. Bulan ampunan, ikhwah. Nah, dan juga tadi idza kana thuluthul laili aw syatruhu, ketika sepertiga malam akhir, aw syatruhu atau setengahnya, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Fayaqulu hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, apakah ada orang yang meminta, apakah ada orang yang berdoa kepadaku, fa'u'tiyahu, maka aku akan memberinya, akan dibalas doanya. Hal min da'in fa astajiba lahu, kalau ada orang berdoa akan aku kabulkan doanya. Hal min ta'ibin fa atubu alaihi, apakah ada orang yang bertaubat kepadaku, kembali kepadaku mohon ampunan, fa atubu alaihi, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, taubat ya sekarang adalah minta ampunan yang kedua. Kedua-duanya sebenarnya sama. Ya kan? Yang kedua, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang meminta ampunan? Taubat dan minta ampunan itu kurang lebih maknanya sama, tapi dijadikan dua, menunjukkan Allah itu benar-benar akan mengampuni hambanya. Fa aghfiru lahu hatta yatlu al-fajri, sampai terbit matahari. Terbit fajar, sampai datang waktu subuh. Itu adalah waktu-waktu mustajab. Nah, ini yang ditunjukkan, yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nyari hal-hal yang lain. Maksudnya, tempat mustajab, kita datang ke tempat sana. Di sana di bawah pohon beringin itu kan. Gini-gini, ada kayak gini. Kita insya Allah doanya di sana saja. Nah, Rasulullah udah ngajarkan. Kan kita udah tahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Rasul udah ngajarkan. Ini loh. Di Ramadan. Nah, tapi kenapa kita masih lengah? Kenapa masih banyak orang yang tidak mengambilnya? Waktu-waktu mustajab sepertiga malam akhir, kenapa ditinggalkan, malah sibuk nonton bola biasanya, malah bangun saat malam kirain ini, ternyata cuma kencing, tidur lagi. Bangun malam nonton bola, tapi nggak mau berdoa sedikit pun. Nah, ini kan kebalik kita orang zaman sekarang itu. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau alaihi salatu wasallam, salat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqalat, Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadar, jika saya mendapati bagaimana pendapatmu jika aku menemui malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, apa yang saya ucapkan di malam itu? Ya. Qala quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, afuwun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau menyukai ampunan dan ampunilah
diriku, dosa-dosanya minta diampuni. Itu adalah doa yang diajarkan Nabi ketika memburu malam Lailatul Qadar. Ayuhal jamaah, dalam hadis ini ada disebutkan sifat afuwun atau pemaaf, ya. Sifat afuwun itu berbeda dengan sifat maghfirah. Kalau maghfirah itu juga sama-sama ampunan sebenarnya, tapi maghfirah itu dari kata mighfar. Mighfar itu helm perang. Maksudnya apa? Fungsi daripada helm perang itu dua. Satu, untuk menutupi wajah kita. Jadi Allah menutupi aib-aib kita. Ya, aibnya ditutupi, nggak ditampakkan. Kemudian yang kedua, dengan sifatnya Allah melindungi. Mighfar itu melindungi dari, namanya helm perang besi itu, melindungi dari tebasan pedang, melindungi dari panahan, dari tombak, bahkan melindungi dari hal-hal tersebut. Maka dengan sifat maghfirahnya Allah melindungi kita dari dosa, dari azabnya, nggak akan disiksa. Jadi makanya kalau seorang itu berbuat salah, itu jangan kok dipamer-pamerkan, jangan diumbar aib kita. Jangan diumbar, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini, nggak usah ditunjuk-tunjukkan kesalahannya, ditutupi. Siapa tahu nanti Allah ampuni dosa-dosa tersebut, gitu loh. Tapi kalau hambanya sendiri membuka aibnya, nah, pasti akan dilaksanakan nanti ininya, perhitungannya. Karena Allah udah menutupi, dia sendiri yang membuka. Ya sudah, kalau dibuka, dihitung ini urusannya beda. Nah, makanya ini termasuk nasihatnya ketika hendak menikah, yang belum menikah. Jangan diceritakan aku tuh dulu gini, aku tuh dulu gini, aku tuh dulu gini. Jangan. Ya, hikmahnya. Karena nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau siap menikah, insya Allah zahirnya baik, ininya baik. Pikirkan ke depannya, tujuannya saya pengen tujuannya kayak gini-gini dengan menikah jadi yang baik. Udah bismillah. Itu loh. Nggak perlu kita korek-korek masa lalunya orang kalau memang ini gitu kan. Istilahnya nggak perlu kita buka aib-aib kita di situ. Karena siapa tahu kalau kita tutup, simpan rapat-rapat aib dosa-dosa yang kita lakukan, terus kita mohon ampun pada Allah, kita akan diampuni dengan sifat maghfirahnya Allah. Dan perbedaan sifat maghfirahnya Allah dengan sifat al-afu, Allahumma innaka afuwun. Kalau maghfirah itu ditutupi dan diampuni dosanya, tapi masih tercatat, masih dicatat dalam bukunya. Tapi kalau al-afu itu, kata para ulama, al-afu itu selain mengampuni, menutupi, itu juga menghapus. Jadi catatannya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita harapkan, dibersihkan catatan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Makanya nanti siap ya Pak G, i'tikaf ya. Insyaallah siap. Ya, bagi yang insyaallah punya kesempatan, kemampuan untuk beriktikaf, nah dilaksanakan. Keadaannya mendukung, silahkan. Kalau mungkin belum bisa, ya kita berharap ya Allah kalau ada kesempatan, saya pengen setidaknya kita termasuk orang yang berharap gitu loh. Karena mungkin terkadang orang ada istrinya sedang hamil, nah kan kadang ini kan nggak bisa ditinggal. Nah, kadang ada kebutuhan sesuatu yang kerjaannya memang benar-benar nggak bisa ditinggalkan. Nah, makanya kalau ada orang berkesempatan untuk i'tikaf, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang Allah itu pada antum, diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Maka dari itu ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ingat-ingat lagi innamal a'malu bil khawatim, ya. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal itu tergantung pada akhirnya. Termasuk bulan Ramadan ini, akhirnya semoga kita bisa menutup buku catatan Ramadan ini dengan amalan yang baik. Nah, makanya nggak heran ketika sudah 10 hari akhir, kajian-kajian dihentikan. Banyak orang beriktikaf, fokus ibadah sendiri-sendiri untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, semuanya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan inilah salah satu bentuk rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita, diberikan amalan-amalan yang punya pahala yang sangat luar biasa. Dan rahmat Allah itu sangat luas. Kurang apa lagi Allah itu memberikan kita. Orang yang zalim pun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan bahwasanya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah.
Wahai orang-orang, wahai hambaku, yang kalian itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri, berbuat maksiat, berbuat dosa dan sebagainya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Selama kita masih bernafas, selama dunia belum kiamat, jangan pernah putus sama rahmat Allah. Terus minta ampunan kepada Allah. Nah, itu yang Allah perintahkan. Itu yang Allah mau. Jangan dengarkan kata orang, oh kowe iki elek, gak mungkin diterima. Gak usah dengarkan kata orang. Ingat zaman dulu yang dikatakan dalam sebuah hadis, ada perempuan yang berzina kan, imro'ah zaniyah, dia itu mohon maaf, dia itu pelacur. Ya mungkin melacur karena kebutuhan, karena keadaannya mepet. Nah intinya dia pelacur. Kemudian dia melihat seekor anjing yang hendak mati karena kehausan, muter-muter di samping sumur, diambilnya air itu, ditampung di sepatunya, kemudian dia ngasih minum anjing. Dan dengan sebab itu Allah ampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Itu menunjukkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmatnya Allah luas, Pak. Jangan kita berhenti. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Apalagi orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu punya lillahi mi'atu rahmatin, inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 100 rahmat. Terus rahmatan wahidatan baina al-insi wal jinni wal bahaim. Jadi satu rahmat itu dibagi, manusianya, jinnya, semuanya, bahaim, hewan-hewan, semuanya dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian sisa berapa? 99. Ya. Bahkan yang satu rahmat termasuk hewan buas dapat rahmatnya Allah tuh kayak gini. Ketika hewan buas itu menyayangi anaknya, singa betina melahirkan seekor anak singa, itu kan disayangi anaknya, dirawat, kasih sayang. Itu adalah termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu tadi, yang satu itu. Wa akharallahu tis'an wa tis'in, dan Allah mengakhirkan 99 rahmatnya. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang Allah akan merahmati dengan 99 rahmatnya ini hamba-hambanya nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat itu. Ibaratnya sekarang satu rahmat aja kita merasakan makanan yang enak, lidah kita itu enak sekali, apalagi kenikmatannya nanti Allah memberikan 99 rahmat. Gimana kita merasakan makanan nanti di akhirat? Gimana kita merasakan kenikmatan-kenikmatan yang dulu di dunia itu enak, di akhirat nanti pasti jauh lebih enak. Gitu loh. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berputus asa. Apapun keadaan kita, kalau kemarin masih buruk, coba berubah menjadi baik. Kalau kemarin yang baik, terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan Ramadan ini menjadikan kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Semoga kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab puasa kita, dan dengan sebab sholat malam kita, dan lain halnya yang berkaitan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan yang terbaik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.